Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar. Seperti kata Erick Thohir, Juran akhirnya tak bisa cari makan di Indo. Juran Fernandes sudah meminta maaf. Tapi kalau dia menyesali, jangan main di Indonesia, main saja di luar negeri. Kalau dia menyesal main di Indonesia, jangan main di sini, kata Erick Thohir kepada para wartawan. Main di tempat lain saja. Jangan cari makan di sini, berkarir di sini, jelek-jelekin liga kita, kecuali kalau dia ada bukti. Kalau ada bukti, dia bilang, oh, wasit ini dibayar, pemain ini dibayar, kita tangkap. Begitulah pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespon sikap Kapten PSM Makassar, Juran Fernandes, yang mengkritik sepak bola Indonesia. Juran Fernandes sebelumnya melontarkan semua curahan hatinya di media sosial. Ia menyebutkan sepak bola Indonesia hanya sebuah candaan dan dipenuhi korupsi. Hal itu lantaran Juran Fernandes merasa wasit dalam laga PSS Sleman versus PSM Makassar sangat tidak adil. Isi pasal berlapis yang dipakai Komdis Hukum Juran 1 tahun. PSM Makassar mengumumkan bahwa bek sekaligus kaptennya Juran Fernandes mendapatkan hukuman larangan bermain selama setahun dan denda 25 juta dari Komite Disiplin PSSI. Dalam unggahannya di akun Instagram @psmmakassar pada Jumat 9 Mei 2025, PSM membuka hasil sidang beserta vonis Komdis PSSI kepada pemain asal Tanjung Verde itu. Komdis PSSI dituliskan memakai dua pasal kode disiplin PSSI 2023 untuk menjerat Juran Fernandes. Pasal pertama atau pasal 59 tentang perilaku yang menghina dan penerapan prinsip ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang tunduk terhadap kode disiplin PSSI yang membuat pernyataan baik secara lisan maupun secara tertulis yang mendiskreditkan keputusan perangkat pertandingan, keputusan Badan Yudisial PSSI, atau keputusan PSSI lainnya, bagaimanapun caranya, yang dipublikasikan secara khusus melalui pamflet, selembar kertas, spanduk, dan sejenisnya, maupun yang dimuat atau disiarkan melalui media massa cetak, media sosial, atau media massa elektronik, dikenakan sanksi larangan beraktivitas yang terkait dengan sepak bola sekurang-kurangnya 3 bulan. Dan sanksi denda sekurang-kurangnya sebesar 25 juta rupiah. Jika mengacu kepada pasal 59, sanksi yang bisa diberikan Komdis PSSI kepada Juran Fernandes seharusnya memang minimal 3 bulan larangan bermain. Namun, keberadaan pasal 141 dapat memberatkan hukuman dari Komdis PSSI kepada Juran karena Badan Yudisial PSSI diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan secara mutlak. Gustavo Tokatins jadi pahlawan kemenangan PSS versus Semarang. Gustavo Tokatins kembali memberikan kontribusi gol ketika PSS Sleman mengalahkan PSS Semarang dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-32 BRI Liga 1 2024-2025. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang pada Jumat 9 Mei sore, Gustavo Tokatins mencetak 2 gol dan membuat torehan golnya pada kompetisi BRI Liga 1 musim ini mencapai 14 gol. 2 gol yang digelontorkan ke gawang PSIS mengantarkan Tokatins menduduki peringkat kelima daftar top skor sementara atau pencetak gol terbanyak BRI Liga 1 musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu juga sudah mengukir 4 assist. Ex-penyerang Corinthians tersebut selalu menjadi senjata andalan tim yang dijuluki Super Elang Jawa itu sejak direkrut pada awal musim ini. Tokatins tak pernah absen selama 32 pekan kompetisi digulirkan. Pelatih Persik Kediri ingin fans Kediri dan Malang berbaikan. Duel kontra Arema FC kontra Persik Kediri jadi babak baru bagi sepak bola Malang Raya pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan 2 tahun lalu. Gara-gara peristiwa tragis yang menelan korban meninggal dunia 135 orang itu, Arema FC harus melakoni partai kandang di luar Malang selama hampir 2 musim. Meski hampir 12 tahun terakhir Persik Kediri jadi musuh bebuyutan bagi Arema FC dan Aremania, namun pelatih Divaldo Alves menyatakan tim asuhannya datang ke Malang dengan aura yang sangat positif.
Secara profesional, Divaldo Alves dan para pemain ingin memutus rantai tak pernah menang selama 13 pertandingan di putaran kedua musim ini. Tapi secara persaudaraan, Divaldo Alves berharap pertandingan melawan Arema FC jadi babak baru bagi perbaikan sesama insan sepak bola di Indonesia, khususnya publik Kediri dan juga Malang. 3 permasalahan PSS yang bisa jadi pelajaran klub dari Liga 1 biar tak degradasi. Yang pertama, masalah gaji. Aspek ini tentu bisa sangat krusial dalam mempengaruhi performa pemain, bahkan yang paling terasa, para pemain asing PSS Semarang memutuskan untuk hengkang sebelum kompetisi selesai. Mereka adalah Evandro Brandao dan Roger Bonnet. Keduanya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya karena masalah tersebut. Bahkan pemain lain masih banyak yang gajinya belum dibayar. Yang kedua, permasalahan dengan fans. Rusaknya kepercayaan supporter memang cukup berdampak pada pendapatan klub. Pasalnya, jumlah kehadiran penonton dalam setiap pertandingan kandang Maisa Jenar mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hal ini tak terlepas dari keputusan 2 kelompok supporter terbesar PSIS, Panser Biru dan Snack, yang memutuskan untuk melakukan boikot. Yang ketiga, permasalahan dengan politik. Konteksnya ialah ketika Yoyo Sukawi memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota Semarang 2024-2009. Panser Biru sempat menegaskan sikapnya untuk tidak mendukung Yoyo Sukawi apabila PSS Semarang gagal menghuni peringkat 4 besar pada Bali Liga 1 2023-2024 yang lalu. Ketika itu, Maisa Jenar akhirnya hanya finish di urutan ke-6 klasemen akhir. Urusan yang mulanya berkaitan di dunia sepak bola akhirnya merembet ke panggung politik. Salah satu pentolan Panser Biru ke Pareng alias Wareng ogah mendukung Yoyo Sukawi dan justru berlabuh ke kubu seberang. Hasilnya Yoyo Sukawi pun kalah dalam kontestan politik tersebut. Gagal penalti di menit akhir, Madura United kalah dramatis. Pelatih Madura United Angel Alfredo Vera menyayangkan kekalahan anak asuhnya dari Borneo FC Samarinda di Gelora Bangkalan, Madura 10 Mei 2025. Laskar Sape Kerap yang butuh angka penuh sejatinya mampu bangkit setelah kecolongan gol Mariano Peralta di akhir babak pertama. Mereka balik membalas. Yosef Ejejari dan Taufik Hidayat memberikan keunggulan dalam tempo 5 menit. Tetapi Ronaldo Rodriguez kembali memaksa skor berimbang. Petaka datang saat Alverizi Buffon menerima kartu kuning kedua. Namun 10 pemain Borneo mampu merebut kemenangan lewat aksi brilian Stefano Lillipali. Madura United sebetulnya punya kesempatan emas memaksa skor sama kuat di akhir laga, tetapi peluang tersebut gagal dimaksimalkan. Sepakan sang kapten terbaca sempurna. Nadeo Argawinata berhasil menangkap bola yang bergerak tak terlalu kencang. Madura United pun kalah dengan skor 2-3 atas Borneo FC. Gagal juara Bali Liga 1, Persebaya ajak bonek raih gelar penonton terbanyak. Persebaya Surabaya dipastikan gagal menjadi juara Bali Liga 1 2024-2025. Trofi kampion telah menjadi milik Persib Bandung dengan mengunci posisi puncak klasemen sejak pekan ke-31. Dalam kondisi gagal mencapai target prestasi di atas lapangan, Persebaya rupanya masih memiliki ambisi lain. Alih-alih bicara soal prestasi gelar juara, klub asal kota pahlawan itu malah ingin meraih pencapaian di luar lapangan. Mereka kini berupaya untuk mencatatkan jumlah penonton terbanyak di Liga 1 sepanjang musim ini. Hal itu tertuang dalam sebuah unggahan di akun Instagram resmi klub. Untuk saat ini jumlah penonton terbanyak masih jadi milik Persija Jakarta dengan total 242.496 penonton. Adapun Persebaya Surabaya di posisi kedua dengan 217.766 penonton. Ayo rek, kita salib Persija, jadikan klub Persebaya dengan penonton terbanyak di stadion, penuhi GBT di 2 home game terakhir musim ini, tulis akun Instagram resmi Persebaya. Namun bukannya mendapatkan dukungan bonek, para bonek malah berkomentar miring di postingan tersebut seolah acuh dengan permintaan manajemen bajul hijau. Murilo minta maaf lakukan tackle horor ke Febri Haryadi. Laga Persib Bandung kontra Barito Putra yang berakhir dengan skor 1-1 pada pekan ke-32 Bali Liga 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api diwarnai tackle horor Murilo Mendes kepada Febri Haryadi.
Insiden tersebut terjadi pada menit-menit akhir pertandingan. Ketika itu, Febri sedang menggiring bola membangun serangan Persib. Namun Murilo melakukan tackle dua kaki kepada winger tim Maung Bandung tersebut. Akibat pelanggaran keras tersebut menimbulkan keributan karena sejumlah pemain Persib Bandung mendorong Murilo Mendes. Wasit pada akhirnya hanya memberikan kartu kuning kepada pemain berusia 30 tahun tersebut. Selepas pertandingan, Murilo Mendes meminta maaf kepada Febri Haryadi, Persib dan Bobotoh. Pernyataan itu disampaikan secara resmi di akun Instagram resmi Barito Putra dan akun media sosial milik Murilo sendiri. Persija perkasa di JIS, Jakmania bentangan spanduk Panca plus BP Dark System. Pesta gol Persija Jakarta atas Bali United diwarnai oleh protes dari supporternya, The Jakmania. Selain itu, Firza Andika juga pamit. Persija berhasil menghentikan 2 kekalahan beruntun di Perliga 1 dengan mengajar Bali United 3-0 dalam pekan ke-32 di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. 3 gol tim berjuluk Macan Kemayoran itu berasal dari brace Gustavo Almeida pada menit ke-8 dan menit ke-73, serta Witan Sulaiman pada menit ke-53. Pada babak kedua, The Jackmania yang berada di tribun utara JIS membentangkan spanduk bertuliskan Panca plus BP sama dengan Dark System. The Jackmania disinyalir kecewa dengan hasil ceplok Persija sebelum menang atas Bali United tatkala Macan Kemayoran cuma bisa menang 2 kali dalam 12 laga terakhir. Sisanya 6 kali kalah dan 4 kali seri. Selain itu, aroma tidak sedap tercium dari skuad Persija pada beberapa bulan belakangan, mulai dari masalah internal hingga dugaan penunggakan gaji. Sementara itu, Firza Andika mengucapkan perpisahan kepada The Jackmania. Fullback berusia 25 tahun itu memilih untuk meninggalkan Persija meski musim belum selesai. William Marcelio, mantan Arema, kode keras ke Persib. Baru-baru ini, William Marcelio kembali memberi kode keras akan merapat ke Persib Bandung. Kode keras itu terdapat pada unggahan terkini William Marcelio di Instagram sang pemain pada Jumat 9 Mei 2025 lalu. Saat itu William memposting dirinya yang tengah berduel dengan bek sayap Persib Bandung, Edo Febriansyah, ketika masih memperkuat Arema FC di gelaran Liga 1. Sebelumnya pada Selasa 6 Mei 2025, William Marcelio memposting sosok wajah harimau dengan nuansa warna biru. Seperti yang diketahui, harimau dan biru sangat identik dengan Persib Bandung. Harimau adalah maskot Persib Bandung, sedangkan biru ialah warna kebesaran klub berjuluk Pangeran Biru tersebut. Jika dikaitkan dengan situasi saat ini dan rumor yang santer beredar, besar kemungkinan William Marcelio akan menggantikan Tyrone Del Pino yang akan hengkang ke Malut United. Sosoknya dirasa bakal cocok dan cepat beradaptasi di Persib Bandung pada musim 2025-2026 mendatang. Hai Legberi Liga 1 dan klasemen sementara, Arema FC yang kembali ke Stadion Kanjuruhan harus menelan pil pahit kalah 0-3 dari Persik Kediri. Namun usai laga nih patut disayangkan, bus Persik Kediri diserang oleh oknum Aremania yang melempar batu ke kaca bus skuad Persik Kediri. Akibatnya ada pelatih dan beberapa staf Persik yang terluka. Sementara itu di pertandingan lainnya, Persis Solo berhasil meraih 3 poin away ke kandang PSBS Biak. Hasil yang sangat positif buat Persis Solo ya. Dari hasil pertandingan Persebaya Surabaya versus Semen Padang, hasilnya adalah 1-1. Persebaya sempat mencetak gol kemenangan melalui Dejan Tumbas, namun dianulir karena offside. Sayang sekali nih, gagal remontada. Dan berikut ini klasemen sementaranya ya. Persib Bandung masih di puncak klasemen diikuti Dewa United. Persebaya gagal menyalip Dewa ya, karena sekarang masih di posisi ketiga diikuti Malut, Borneo. Persija Jakarta di nomor 6. PSBS Biak yang kalah ada di nomor 7. 8 ada PSM Makassar dan 9 ada Bali United. Nah ini peringkat kedua masih sangat panas nih zona Asia antara Persebaya dan Dewa United. Beralih ke zona papan bawah nih, nomor 10 ada Arema yang kalah tadi, diikuti Persita, dan Persik Kediri udah dipastikan tidak akan terdegradasi. 13 ada Persis Solo yang masih punya harapan, 14 ada Madura United, 15 Semen Padang yang belum aman, 16 Barito Putra, dan 17 PSS Sleman.
Dan untuk PSIS nih sudah resmi degradasi karena hasil Semen Padang versus Persebaya tadi ya.